Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Alaming Lelembut, di mana saya akan membacakan kisah nyata yang pernah dialami seseorang bersinggungan langsung dengan alam lelembut ataupun makhluk gaib. Alam lelembutnya masih berhubungan dengan kelanjutan cerita Pak Yanto, di mana dia telah berhasil menancapkan paku ke-6 di Alas Purwo dan menuju ke Gunung Bromo untuk menancapkan paku ke-7. Namun ternyata di tengah jalan dia menemukan masalah. Hampir seluruh siswa 1 SD kesurupan. Bagaimana Yanto mengatasinya? Apakah ada hubungan dengan perjalanannya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk amalkan apa yang menjadi anjuran dari baginda kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita dilindungi dan terhindar dari sihir sesuai yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Sebelum tidur, kita wajib berwudu, membersihkan tempat tidur dengan nama-nama kebesaran Allah dan membaca doa tidur, serta jangan lupa membaca ayat kursi. Semoga bermanfaat. Melanjutkan kembali cerita sebelumnya, setelah Yanto keluar dari Alas Purwo di pagi hari, Yanto melanjutkan perjalanannya kembali ke arah Gunung Bromo, melewati kota-kota besar di Jawa seperti kota Jember dan kota Lumajang. Yanto menuju ke kota Jember, memakan waktu berhari-hari untuk sampai ke kota itu. Apalagi Yanto yang hanya berjalan kaki. Alhamdulillah ya Rob, sekarang saya telah menancapkan paku ke-6. Tinggal 3 paku lagi. Alhamdulillah, perjalanan ini banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Arti dari kehidupan yang sesungguhnya, bahwa hidup itu dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Yanto terus berjalan menuju ke kota Jember. Setelah melewati kota Jember, singkat cerita, Yanto sampai di Lumajang. Di sana, dia pun masuk ke daerah pemukiman penduduk. Yanto sangat senang sehingga sering menyapa warga yang ditemuinya. Setelah berjalan jauh, Yanto pun duduk dan beristirahat di dekat warung yang nampak ramai orang yang sedang menikmati minum kopi. Tiba-tiba, terdapat seorang ibu-ibu yang mungkin merupakan seorang guru berlari menuju warung tersebut. Karena memang warung tersebut dekat dengan sekolah SD. Sebut saja namanya Bu Lastri, yang merupakan guru SD tersebut, berlari dengan kencang meminta tolong pada warung dekat sekolah SD itu. Tolong, tolong. Pemilik warung kopi yang bernama Pak Santoso keluar dan menanyakan kepada Bu Lastri yang berlari sampai ke warungnya dengan teriakan minta tolong. Juga para warga yang sedang asik ngopi terkaget dengan teriakan Bu Lastri guru SD itu. Tolong Pak Santoso, hampir semua siswa kesurupan dan sedang dijaga sama guru lainnya. Tolong Pak. Waduh Bu, piye iki? Pak, tolong, anak-anak sekolah kesurupan massal, ucap Pak Santoso kepada para warga sekitar yang sedang asik ngopi. Yanto yang juga berada di warung tersebut sedang duduk di pinggir warung menghela nafasnya. Lalu dia berdiri mengikuti para warga dan Ibu Lastri yang berjalan cepat menuju ke sekolah SD tersebut. Sesampainya di area sekolah SD, semua warga ikut masuk dan satu persatu mulai memegang anak-anak yang mengalami kesurupan massal. Semuanya sudah berada di lapangan depan sekolahan. Nampak para guru menenangkan anak-anak yang kesurupan, sedangkan Yanto masih berdiri di depan gerbang sekolah melihat situasi ini, karena hampir semua siswa mengalami kesurupan. Astagfirullah, ada apa dengan sekolah ini? Yanto yang berdiri melihat puluhan bahkan lebih bayangan hitam di sekitar anak yang kesurupan itu. Dan nampak ada seorang ustadz yang dibawa oleh kepala sekolah. Ustadz tersebut membawa kedua muridnya untuk menyadarkan para siswa yang kesurupan. Ya sudah, saya pantau dulu aja. Udah ada Pak Ustadz yang bergerak dan juga kedua muridnya. Sebut saja nama ustadz itu Pak Jailani, dan kedua muridnya bernama Yono dan Joko. Pak Ustadz,
Tolong anak-anak semua kesurupan massal, ucap Pak Zainal sang kepala sekolah. Sabar Pak, akan saya coba. Mungkin akan butuh waktu lama, karena hampir semua murid kesurupan. Baik Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Bawa air, biar saya bacakan ayat Al-Quran, dan kumpulkan semua yang kesurupan di lapangan, biar saya siram dengan air tersebut. Kepala sekolah yang bernama Pak Zainal langsung menyuruh Bu Lasri untuk membawa air di ember, dan segera Bu Lasri menuju ke tempat air untuk membawa ember kepada Pak Ustadz. Setelah itu Pak Ustadz Jailani membacakan ayat Al-Quran dan memasukkan tangannya ke dalam air tersebut. Sedangkan warga dan kedua murid Pak Ustadz membawa para siswa menuju ke tengah-tengah lapangan. Sementara Yanto terduduk di dekat gerbang SD sambil memejamkan matanya. Ternyata Yanto sedang mendengarkan bacaan-bacaan Ustadz tersebut. Bismillah ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tajamkan pendengaranku ya Gusti yang maha suci. Astagfirullah, banyak bacaannya yang tidak tepat dan keyakinan di hatinya tidak sepenuhnya kepada Gusti Allah. Biar saya lihat bagaimana reaksi para jin kafir yang sedang berada dekat anak-anak kesurupan itu. Ternyata Yanto membaca doa-doa agar supaya pendengarannya tajam dan melihat bahwa hati Ustadz tersebut penuh dengan keduniawian. Astagfirullah, maafkan saya karena telah suudzon kepada Ustadz itu. Ampuni saya ya Allah, ucap Yanto merasa menyesal. Setelah air dibacakan doa, lalu disiramkan ke para siswa. Namun tampak tidak terjadi sesuatu apapun kepada para siswa. Sedangkan bayangan hitam itu masih berdiri di samping anak-anak yang sedang kesurupan. Lalu satu siswa berdiri dan menggeram lalu berkata, "Saya penguasa area ini. Mana bacaanmu lagi Ustadz? Kenapa tidak mempan kepadaku?" "Jin laknat, pergilah dari sini atau aku akan membakarmu dengan ayat Al-Quran." "Silakan baca. Siapa di sini yang lebih fasih bacaannya?" "Kurang ajar kau, berani merendahkanku, akan saya musnahkan kau." "Apa kau Tuhan yang bisa memusnahkan makhluk ciptaannya, sedangkan kau juga hanya ciptaannya?" Ucap jin itu menyindir Ustadz tersebut dengan tawanya. Pak Ustadz Jailani langsung membacakan ayat kursi. Namun apa yang terjadi? Jin itu malah mengikuti bacaan Ustadz tersebut, malah dengan sangat fasih dan mulai tertawa menyindir Ustadz tersebut. Nampak Pak Ustadz dan seluruh warga juga para guru kaget karena jin itu bisa membaca ayat kursi dengan sangat fasih, membuat Pak Ustadz berkeringat dingin. Lalu kembali dibacakan ayat kursi oleh Pak Ustadz. Namun tetap jin itu bisa mengikutinya, membuat jin itu tahu bahwa aura Ustadz tersebut sudah kacau. "Sudah Pak Ustadz, pikiranmu mulai kacau, keyakinan di hatimu pun goyah. Keluarkan semua kemampuanmu." "Cepat kau keluar, apa yang kau inginkan?" "Apa yang kau mau agar kau dan anak buahmu keluar dari siswaku?" tanya kepala sekolah. "Pak Zainal, kepala sekolah. Jika kau ingin tempatmu aman, tumbalkan 3 kepala kambing dan tanam di tengah sekolah ini. Kalau tidak, anak buah saya akan mengambil paksa anak-anak ini sebagai tumbalnya. Apa kau paham perkataanku?" Kepala sekolah gemetar mendengarkan permintaan dari jin yang merasuk ke tubuh siswa yang berdiri di hadapannya. "Bagaimana ini Pak Ustadz?" "Nampaknya dia bukan jin sembarangan Pak Zainal. Aku sudah melakukan semampuku, tapi gagal. Dia jin yang kuat." "Apa kau mau melawan lagi Ustadz? Aku akan menghabisimu dengan caraku sendiri." Tiba-tiba raut wajah Ustadz Jailani memucat dan tubuhnya bergetar hebat, membuatnya terdiam tidak berbicara sepatah kata pun. Jin itu sudah membaca aura ketakutan dari Pak Ustadz Jailani dan kedua muridnya. "Cepat kau laksanakan permintaanku. Tanam 3 kepala kambing di tengah sekolah ini sebagai tumbal, atau nyawa kalian dalam genggamanku, dan akan aku habisi dengan caraku sendiri." Pak Ustadz, para guru, juga para warga bergidik ngeri atas ancaman dari jin kafir itu. "Ingat di kepala kalian, saya Raja Buto Cakra Kala, penguasa wilayah ini. Kalau kalian tidak mengadakan acara tumbal kepala kambing, terpaksa akan ada siswa yang hilang nyawanya untuk menggantikannya.
Kepala sekolah dengan sangat gemetar melihat tatapan tajam siswa yang kesurupan ke arahnya. Yanto lalu berdiri dan membuka matanya, menatap ke arah siswa yang kesurupan. Dia mulai sangat geram. Makhluk laknat, coba menyesatkan para warga dengan adanya tumbal kepala kambing. Masalah ini tidak bisa dibiarkan. Nampak Raja Buto Cakrakala tertawa dengan sangat kencang yang membuat para warga bergidik ngeri dengan suara tawanya. Tidak lama, Yanto datang dengan berjalan kaki. Hebat, hebat, hebat. Makhluk laknat sudah menguasai suasana. Cakrakala yang mendiami tubuh siswa itu melirik ke arah Yanto yang mendekatinya. Siapa kau manusia? Apa kau berani melawanku? Ustadz ini saja tidak mampu melawanku, apalagi kau. Maaf Pak Ustadz, Pak Kepala Sekolah, boleh saya coba mengobati siswa ini? Jangan laksanakan apa yang dia inginkan. Itu akan menyesatkan akidah kita, yang membuat kalian akan tergelincir ke jurang kemusyrikan. Siapa kau bocah? Beraninya mengingatkan kepada warga di sini. Saya Cakrakala, penguasa wilayah ini. Berani-beraninya kau ucapkan perkataan itu di depanku. Saya bukan siapa-siapa. Kau harus diberikan pelajaran. Berani menyesatkan warga di sini. Majulah jin laknat. Mau menyerang atau diserang duluan? Sialan, kurang ajar. Sombong sekali kau bocah ingusan. Bocah kurang ajar. Ucap Cakrakala dengan penuh kemarahan membuat giginya seakan bergesekan. Dan siswa yang kesurupan itu bergerak ke hadapan Yanto, menyerang dengan cepat. Yanto bergegas membaca doa penjagaan dan doa-doa lainnya. Saat Cakrakala akan memegang leher Yanto dari jarak 1 meter, Cakrakala tiba-tiba tidak bisa bergerak, hanya menggeram-geram dengan penuh amarah. Yanto membuka kunci energi ke arah kedua tangannya dengan bersyahadat 3 kali, sholawat 3 kali, la haula wala quwata illa 3 kali, dengan keyakinan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dihentakkannya kakinya dengan takbir, membuat siswa yang kesurupan itu terpental ke belakang. Nampak Yanto langsung mendekati, menempelkan tangannya ke dada siswa yang kemasukan jin yang bernama Cakrakala itu. Sontak makhluk itu meringis kesakitan dan bergetar hebat. Jangan sekali-kali kau usik wilayah ini, atau kau akan musnah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk itu berteriak sangat kencang kesakitan dan memohon bantuan. Dewi Anggatri, tolong saya, tolong. Siapa Dewi Anggatri? Namun Buto itu hanya meneriakkan nama Dewi Anggatri, meminta bantuan kepadanya. Yanto lalu melepaskan tangannya, membuat Buto itu berteriak menggelegar kesakitan. Yanto lalu berdiri memandangi sesuatu di atas bangunan sekolah. Datang sesosok ular siluman besar dengan setengah badan manusia dengan mahkota di kepalanya. Sesosok siluman ular perempuan atau putri ular, karena ada mahkota di kepalanya. Semua warga hanya bisa membatu. Para siswa satu persatu mulai sadar. Yanto pun mengalihkan pandangan dari siluman ular yang ada di atas bangunan sekolah. Rupanya dia yang bernama Dewi Anggatri. Yanto melihat bayangan hitam yang keluar dari tubuh siswa dan berdiri di atas sesosok Dewi Anggatri yang berupa ratus siluman ular. Seluruh bayangan hitam berkumpul di bawahnya. Cakrakala, ketua dari jin tersebut, sedang berkata kepada Dewi Anggatri. Nampak semua bayangan hitam itu bersujud kepada Dewi Anggatri. Sembah saya Dewi, mohon beribu maaf, ada sedikit gangguan dari bocah ingusan itu. Dia dapat menghajar saya dan hawa panas di tangannya membuat badanku terbakar hebat. Dia berani menggagalkan rencana kita. Bukankah sudah kuberi kekuatan kepadamu Cakrakala? Kenapa masih gagal? Ampuni saya Dewi, ampuni saya. Dia bukan manusia sembarangan. Auranya sangat kuat. Bahkan saya tidak bisa menyentuhnya. Melihatnya saja saya harus memejamkan kedua mataku karena ada cahaya besar di dalam tubuhnya. Permisi Pak Kepala Sekolah, bawa semua anak-anak dan warga keluar dari sekolah ini. Sebaiknya Pak Kepala Sekolah mengungsi dulu di depan masjid yang berada di seberang sekolah. Baik nak, saya dan warga akan membawa semua siswa ke masjid. Serentak, warga pun membawa tubuh anak-anak yang telah kesurupan menuju ke arah masjid. Sedangkan Pak Ustadz dan kedua muridnya diperintahkan oleh Yanto untuk menjaga masjid dan meninggalkannya sendiri. Pak Ustadz, mohon maaf,
tinggalkan saya sendiri di sini. Jagalah warga dan anak-anak di masjid, karena Ratu Siluman sudah ada di sini. Sebaiknya Pak Ustadz menjaga warga dalam masjid saja. Baik nak, baik, terima kasih. Saya akan ke masjid, ucap Ustadz tersebut lalu melangkah cepat menyusul para warga. Setelah area kosong karena semua guru, siswa, dan warga berkumpul di masjid, Yanto lalu memandang ke depan, ke arah sosok siluman ular yang dipuja-puja oleh makhluk yang tadi masuk ke dalam tubuh anak-anak sekolah. Lalu turunlah Dewi itu menuju ke arah Yanto, berdiri dengan jarak 10 meter di hadapannya. Hei pemuda, beraninya kau mengusik anak buahku. Sebaiknya kau pergi dari wilayah ini, atau aku membunuhmu dengan caraku sendiri. Jin laknat, beraninya kau menghasut warga dengan cara anak buahmu masuk ke tubuh para siswa dan meminta tumbal 3 ekor kepala kambing. Sayang sekali wajahmu tampan pemuda. Ikutlah bersamaku menjadi selirku. Akan aku berikan kau kekayaan yang melimpah. Tidak sudi aku mengikutimu. Sebaiknya kau tidak menyesatkan lagi orang-orang. Sayang seribu sayang, kau sangat tampan dan teguh dalam pendirian. Aku hanya ingin punya pengikut dari bangsa kalian. Dan sudah banyak yang memuja saya, meminta harta, jabatan, dan semua yang mereka inginkan. Itu hanya tipuanmu jin laknat. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengabulkan semuanya. Sekali lagi saya peringatkan kepadamu, jangan mengganggu warga di sini dengan hasutan-hasutan agar warga menuruti keinginanmu. Aku penguasa wilayah ini. Aku ratu di sini. Semua wilayah ini berada dalam kekuasaanku. Jangan kau ikut campur pemuda, atau aku tidak segan-segan menghabisi dengan caraku sendiri. Silahkan jika kau mampu Dewi Siluman Ular. Hei kalian, serang pemuda ini. Cepat habisi dia. Serentak bayangan hitam maju dan menyerang Yanto. Lalu Yanto menghempaskan tongkat kayu Gunung Jati dibarengi takbir, membuat para jin terpental. Kurang ajar kau. Tiba-tiba puluhan pasukan ular siluman datang, dipimpin oleh seorang panglima perang. Karena amarah dari Dewi Anggatri, dia pun segera memerintahkan panglima perangnya untuk cepat menyerang Yanto. Namun tiba-tiba datanglah sesosok kakek-kakek yang pernah mendatangi Yanto ketika di Alas Purwo. Ialah Ismoyo Jati. Cah bagus, tahan emosimu. Dan kau Dewi, berhentilah menyerang. Hidup itu penuh keegoan, hanya mementingkan hawa nafsu sendiri dan lupa akan zat sejati. Angkara murka menguasai hingga lupa jati diri, ucap Ismoyo Jati dengan bersyair langgam Jawa. Kakek Ismoyo, kakek yang menemuiku di Alas Purwo. Ismoyo Jati mendekati Yanto dan berdiri di sampingnya, memandang Ratu Ular dan memperingatinya supaya jangan membuat kegaduhan di wilayahnya. Iyongger, aku yang menemuimu di Alas Purwo. Wilayah ini dekat dengan Gunung Semeru. Jadi ini masih wilayah kekuasaan Raja Arya Ambarkusuma Jati, penguasa Gunung Semeru. Saya hanya membantu para warga dari hasutan-hasutan sesat siluman ini. Ismoyo Jati, jangan kau ikut campur. Aku akan ikut campur karena ini wilayahku. Jangan membuat kegaduhan di wilayahku Dewi Anggatri, atau aku akan sedikit kasar untuk mengusirmu. Akan aku laporkan kau ke Bopoku, penguasa Laut Selatan. Kau telah menggangguku dan berani mengusirku. Kau diliputi hawa nafsu. Silakan kau pergi dari wilayahku. Jangan kau usik ketentraman warga di sini, atau Raja Arya Ambarkusuma Jati akan menangkapmu. Mendengar nama Raja Arya Ambarkusuma Jati, penguasa Gunung Semeru, membuat Dewi Anggatri takut dan berwajah pucat. Dewi Anggatri menghela nafas panjang mendengar nama Raja Arya Ambarkusuma Jati, sang penguasa Semeru, membuatnya segera memerintahkan pasukannya untuk mundur dari wilayah kekuasaan Gunung Semeru. Baiklah Romo Ismoyo, saya akan pergi dari wilayahmu. Kau sangat aku hormati sebagai sesepuh Jawa, tapi dendamku pada pemuda ini akan saya balas nanti. Ingat pemuda, saya akan terus mengincarmu. Para siluman ular berbalik dan meliuk sangat cepat meninggalkan area wilayah kekuasaan Ismoyo Jati. Alhamdulillah, terima kasih kek. Terima kasihlah pada Zat yang Maha Tunggal. Ger,
Kan aku sudah menyuruhmu main ke Semeru. Saya tadinya hendak ke Gunung Bromo, kek, menancapkan paku emas di gunung itu. Gunung Bromo itu kekuasaan Pangeran Surya Jaya Antari Kusuma. Dialah penjaga gaib Gunung Bromo, salah satu dari para penjaga gaib tanah Jawa, Nger. Dia masih berada di kekuasaan gaib Gunung Semeru. Saya baru tahu, Ki, kalau raja gaib Gunung Bromo itu. Ya sudah, ayo kakek tunggu kamu di kaki Gunung Semeru sebelum kau ke Bromo. Ada hal penting yang akan dibicarakan Raja Ambar Kusuma Jati. Iya, kek, insya Allah saya harus komunikasi dengan kakek saya yang di Cirebon. Ya sudah, kamu mintalah izin kepada Kiai Ahmad kakekmu. Bilang Ismoyo Jati mengajak cucunya main ke Semeru. Lalu kakek Ismoyo Jati yang sudah sepuh dengan perut besar, dengan tangan kanan yang selalu diletakkan di belakang, berjalan dan menghilang dengan tiupan angin memutar di tengah area sekolahan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas perlindunganmu. Kini saya harus komunikasi dengan kakek. Saya harus meninggalkan area ini dan menuju hutan, biar saya bisa komunikasi dengan kakek lewat batin. Yanto pun pergi dari area sekolah menuju masjid yang ada di seberang sekolahan, lalu menginformasikan kepada kepala sekolah bahwa area tersebut sudah aman. Pak Zainal, alhamdulillah area sekolah sudah aman berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, jangan pernah melaksanakan apa yang diinginkan oleh jin-jin kafir. Bacakan Al-Quran setiap mau melaksanakan belajar mengajar secara bersama, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dilindungi dari hal-hal seperti ini. Buatlah musola di dalam area sekolah agar para siswa melaksanakan sholat berjamaah. Itu saja pesanku, Pak. Saya akan melanjutkan perjalanan lagi. Baik, Nak. Terima kasih atas bantuannya. Dan iya, memang sekolah ini jarang melaksanakan kegiatan keagamaan. Insya Allah setelah ada kejadian ini, saya dan guru lainnya akan melaksanakan kegiatan keagamaan sebelum melaksanakan belajar mengajar. Ya sudah, Pak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini Yanto berbalik arah menuju arah Gunung Semeru dan bukan menuju arah Gunung Bromo. Sesampainya di dekat area hutan menuju arah Gunung Semeru, Yanto terduduk dan terdiam, mulai memejamkan matanya untuk berkomunikasi dengan kakeknya yang ada di pesantren Cirebon lewat batinnya. Dengan membaca doa-doa tertentu, Yanto mulai mengucap salam. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu, Nak? Alhamdulillah baik, Kek. Yanto ada sedikit pertanyaan. Yanto sudah bertemu dengan Kiai Zakaria teman kakek dan memberikan kitab serta tasbihnya. Kiai Zakaria itu bukan hanya teman kakek, melainkan sudah kakek anggap adik kakek sendiri. Ya, dia menimba ilmu di Cirebon bersama dengan kakek, Nak. Sebelum kakek ditugaskan mencabut 9 paku emas di Nusantara oleh leluhurmu, kakek pun menugaskan kepadamu untuk menancapkan kembali paku itu. Dan kamu diundang main ke Semeru kan oleh Ismoyo Jati? Nah, itu, Kek, pertanyaan Yanto. Apa Yanto lanjut ke Bromo? Apa ke Semeru dulu, Kek? Ya sudah, kamu ikuti ajakan Ismoyo Jati. Walau bagaimanapun dia penguasa di daerah tersebut, sampai ke Gunung Bromo juga masih wilayah kekuasaan gaib Raja Arya Ambar Kusuma Jati. Dulu kakek juga main ke sana bersama Ismoyo dalam melakukan pengambilan paku emas. Ismoyo adalah jin sepuh tanah Jawa dan juga wakil dari Raja Ambar Kusuma Jati, penguasa Gunung Semeru. Baik, Kek, kalau sudah ada izin dari kakek, saya akan ke Semeru karena sudah ditunggu oleh Eyang Ismoyo Jati dan penguasa gaib Raja Arya Ambar Kusuma Jati. Tetap hati-hati, selalu minta perlindungan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kamu akan diajak masuk ke wilayah kerajaan gaib Gunung Semeru, pemimpin gaib penjaga Pulau Jawa. Ya sudah, kamu lanjutkan ke Semeru. Assalamualaikum. Iya, Kek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanto pun membuka matanya dan berdiri dari silanya. Lalu lanjut di sore hari, tepat waktu sholat asar, Yanto segera melaksanakan sholat dengan bertayamum. Dan kembali Yanto berjalan memasuki hutan menuju ke Gunung Semeru. Demikian kisah alam lelembut kali ini.
Semoga bisa menghibur dan dapat kita ambil pelajaran. Terima kasih untuk Bang Hendra Supriyatna. Dan teman-teman juga dapat membaca cerita dari Bang Hendra di aplikasi Vizo dengan nama penulis Hendra Supriyatna. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.